Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berzikir sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh. Jangankan 250 kali membaca ihdinas siratal mustaqim, jangankan 250 kali membaca ya Allah ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, satu kali saja sudah diperkenankan oleh Allah. Apalagi 250 kali selama bulan suci Ramadan. Dahsyat sekali Bapak-bapak sidang Jumat. Luar biasa sekali. Ada satu hal yang kita jangan lupa. Ketika kita masuk ke masjid, masjid ini rumah siapa? Itu yang kita pertanyakan dulu. Kita jawab dulu dalam hati kita, masjid ini rumah siapa? Rumah pengurus kah? Rumah panitia kah? Atau rumah orang yang berinfak kah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 6151 disebutkan, masjid adalah rumah Allah. Rumahku di bumi, kata Allah, adalah masjid, adalah musalla. Rumahku di bumi adalah rumah masjid, musalla, tempat-tempat ibadah yang dibangun, itu rumahku. Logika sederhana, kalau kita datang ke rumah bupati, diundang oleh bupati, bertamu dengan bupati, wah, bangganya bukan main, senangnya bukan main. Lagi di mana rumah bupati? Mau kemana? Mau rumah bupati. Saya diundang oleh bupati. Mau ketemu, mau silaturahmi dengan bupati, mau dialog dengan bupati. Mau kemana? Mau ke rumah camat. Mau kemana? Mau ke rumah wali negari. Mau ke mana? Mau ke rumah ustaz. Mau ke rumah buya. Bangganya bukan main. Sekarang kita 3 jam, 3,5 jam rata-rata satu hari di rumah Allah. Rata-rata satu hari di rumah Allah. Berapa jam sebulan kita di rumah Allah? Diundang oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo ke masjid, cari kemenangan, cari ketenangan, cari rezeki, cari kebahagiaan, diundang. Datang ke masjid, kita berdialog dengan Allah. Setiap surat Al-Fatihah yang kita bacakan langsung dijawab oleh Allah. Dalam hadis lain dikatakan, masjid-masjid ini, rumah-rumah Allah ini dijaga oleh malaikat. Bapak-bapak sidang Jumat, ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat sudah menggarisbawahi catatannya. Makanya khatib ulama Buya selalu ingatkan, kalau mau Jumatan jangan sampai terlambat, jangan sampai khatib sudah membaca Assalamualaikum ambil absen cepat. Karena malaikat berdiri di pintu-pintu masuk orang ke masjid dengan catatannya, ketika khatib sudah baca Assalamualaikum, malaikat sudah menggarisbawahi, maka dia sudah terbang. Begitu betul Allah memperhatikan rumahnya. Begitu betul Allah mencintai rumahnya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, saya mau lanjutkan penelitian ini. Apa yang mau saya sampaikan lagi? Kalau satu hari satu malam ditambah mendengarkan tausiah dan ceramah 3,5 jam dikalikan 29 malam, berapa jam kita berada? Lebih kurang 70 jam kita berada di rumah Allah selama bulan Ramadan. Bayangkan Bapak Ibu, 70 jam kita dengan Allah, 70 jam kita berdialog dengan Allah, 70 jam kita minta petunjuk kepada Allah, dan 70 jam kita dengan kekasih yang kita rindui. Siapa kekasih yang kita rindui? Siapa kekasih yang kita cintai? Allah. Apa yang kita mau cari di masjid ini? Kasih, cinta, dan sayangnya Allah. Apa yang kita mau dapatkan setelah keluar dari masjid? Kasih, cinta, sayangnya Allah. Karena ketika Allah sudah menyayangi orang, menyayangi kaum muslimin, keluar dari masjid,
senang hatinya, bahagia hatinya, karena sudah ketemu dengan Sang Pengasih, Sang Pencinta, Sang Pemberi. Anak muda ketemu pacar saja sudah berbunga-bunga hatinya, apalagi ketemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah 70 jam, berdialog, berdiskusi, berzikir. Ya Allah, inilah aku sujud ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, aku mohon rezeki ya Allah. Siapa yang tidak akan memperkenankan 70 jam kita selalu ke rumah bupati, ke rumah gubernur, ke rumah camat, wali negari. Ya bupati, ya camat, bantuan pasti dikabulkan. Ini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kalau ada orang yang keluar dari rumah Allah, tidak tenang hatinya, tidak bahagia jiwanya, tidak membawakan sesuatu keberkahan setelah melangkah keluar dari masjid, pertanyakanlah hati kita. Ngapain saja sih dalam rumah Allah? Apa saja sih yang disampaikan kepada Allah? Apa saja sih yang dibaca di rumah Allah? Apakah sungguh-sungguh tidak bertamu ke rumah Allah? Atau ke rumah Allah main HP? Atau ke rumah Allah ngantuk-ngantuk? Atau bermalam-malasan? Bertanya kita. Sudah ketemu Allah, berdialog di rumah Allah, melaksanakan sholat, mendengarkan witir, mendengarkan ceramah, tausiah, berzikir, bertahlil di rumah Allah, rumah yang maha suci, tetapi keluarnya tidak membawa apa-apa. Tidak yakin saya. Tak yakin kita kalau orang keluar masjid tidak membawa kebahagiaan, ketenangan. Makanya bapak-bapak sedang Jumat, jangan heran. Apa yang jangan heran, ada kakek-kakek, nenek-nenek 70 tahun, 80 tahun, subuh-subuh siang kuat berjalan ke masjid, berjalan kaki demi mendapatkan cinta Allah. Jangan heran ada orang yang kakinya sebelah, kakinya lumpuh, berjalan ke masjid dengan pakai tongkat, sholat berdiri dengan kaki sebelah, kuat demi mendapatkan cintanya Allah. Ada orang yang ke masjid miskin, berjualan tak tintong di jalan, tetapi ketika sholat Jumat dia parkir mobilnya, dia parkir becaknya, masuk dia ke masjid, mau ketemu dengan kekasihnya, dengan yang tersayangnya, dengan yang maha pemberinya. Betapa tidak menjadi pemikiran bagi kita. Afala ta'qilun. Kenapa tak menjadi pemikiran bagi kita? Tapi ada orang yang kuat, kaya, punya toko 10 petak, tetapi ketika ada panggilan Allah tak mau meninggalkan jual beli, tak mau menutup tokonya, padahal dia tahu rezeki itu dari Allah. Ajal maut, rezeki, jodoh itu dari Allah. Jangan cemas tutup toko, rezeki akan hilang. Siapa yang menghilangkan rezeki, menjauhkan rezeki? Allah. Siapa yang mendatangkan rezeki? Allah. Ketika dipanggil masuk ke rumah Allah, kok takut tutup toko? Kok takut datang ke masjid? Kok takut berdialog? Bapak-bapak sedang Jumat, rahimakumullah. Saya ingin menyentuh bapak-bapak sedang Jumat semua. Saya ingin mengetuk hati kita semua. Betapa ketika kita berada di rumah Allah ini, kita mendapatkan segala-galanya. Betapa ketika kita di rumah Allah ini, kita mendapatkan ketenangan jiwa. Betapa ketika di rumah Allah ini, kita tidak mengkhawatirkan rezeki kita. Dan betapa kita ketika di rumah Allah ini, kita jangan takut masuk neraka. Orang yang selalu berada di rumah Allah, mungkinkah akan masuk neraka? Tidak mungkin. Karena dia banyak di rumah Allah. Tetapi orang yang berat melangkahkan kaki ke rumah Allah selama di dunia ini, boleh berpikir kita, di dunia saja sudah berat langkah kakinya, apalagi di hari akhirat. Di dunia saja sudah berat kaki melangkah 10 langkah ke rumah Allah, apalagi melangkah ke surga.
terbayangkah bagi kita. Berjalan jauh kita kuat. Mohon maaf, goes kita kuat, terabas kita kuat, naik gunung kita kuat, menyetir ke padang 4 jam 5 jam terjebak dalam macet kita kuat. Tetapi kenapa ketika ada panggilan azan rumah-rumah Allah kita lewati, kita lampaui dan kita tidak kuat? Saya hanya ingin menyentuh kita semua. Bahwasanya betapa besarnya bulan Ramadan ini, betapa kemaghfiratan itu betul-betul ada di bulan Ramadan ini. Tak mungkin kita tidak berubah kalau setiap saat kita minta ampun. Tak mungkin kita tidak akan berubah jiwa kita kalau selama 250 jam kita berada di sisi Allah, berada di rumah Allah. Bapak-bapak sedang Jumat rahmatullah. Semoga dapat kita ambil iktibar dan manfaatnya khutbah yang mulia ini. Fattabiru ya ulil albab.